Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sama-sama kita ketahui bersama Ramadan tahun ini 2025 akan segera meninggalkan kita. Namun yang lebih penting dari sekedar menjalankan ibadah puasa adalah memastikan apakah ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebab tidak semua yang menjalankan ibadah puasa itu serta-merta atau otomatis amal ibadah kita diterima atau mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Rubas shaimi laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, akan tetapi namun dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka dari berdasar hadis itu mari kita renungkan bersama pada posisi di manakah ibadah puasa kita pada tahun ini. Apakah kategorinya yang termasuk diterima atau kategorinya yang mardudun, yang tertolak. Dalam pandangan ulama, salah satunya yaitu Imam Al-Ghazali, beliau membagi level atau tingkatan puasa ini menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam atau puasa pada umumnya. Puasa ini sebatas hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga. Akan tetapi pada level puasa yang pertama ini masih belum melibatkan seluruh panca inderanya dalam berpuasa. Jadi mata masih melihat sesuatu yang diharamkan, telinga masih mendengarkan sesuatu yang tidak baik, mulutnya masih belum terjaga sehingga mengatakan sesuatu yang seperti halnya ghibah, menyebar fitnah dan lain sebagainya. Kemudian pada level yang kedua adalah puasanya orang khusus atau puasanya orang yang soleh. Pada tingkatan ini seseorang tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi dia sudah mulai mengontrol panca inderanya. Matanya dijaga dari hal-hal yang haram, kemudian telinganya dijaga dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mulutnya dijaga juga dari mengatakan sesuatu yang tidak baik juga. Kemudian yang level ketiga adalah puasanya khusus atau khawasul khawas, atau bisa juga dikatakan puasanya para kekasih Allah ini. Pada tingkatan ini adalah tingkatan yang tertinggi menurut Imam Ghazali. Pada tingkatan ini, pada derajat level ini, seseorang itu tidak hanya menjaga panca indera dari tubuhnya dari dosa-dosa, tetapi juga mengarahkan hatinya senantiasa hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apabila kita melihat konsep ini, bisa kita ibaratkan sosok petani yang menanam tanamannya di ladang atau di sawahnya. Bisa dikatakan orang yang puasa pada level pertama diibaratkan petani yang hanya menanam bibitnya, tapi dia tidak merawatnya dengan baik. Dia tidak menyiram, memberi air yang cukup, kemudian tidak memberi pupuk yang baik atau secara rutin. Bahkan dia membiarkan ada hama yang menempel.
Sehingga ada konsekuensinya ketika panen tiba, hasilnya bisa dikatakan tidak panen, atau kalau toh panen bisa dikatakan cuma sedikit. Dari sisi kualitasnya juga bisa dikatakan kualitasnya yang rendah. Ini adalah ibarat orang yang puasa pada level yang pertama. Kemudian pada level yang lebih tinggi, ada petani yang menanam bibitnya, kemudian dia merawat dengan baik, kemudian menyirami, memberi air yang cukup kepada bibit tadi, kemudian memberikan pupuk secara rutin, sekaligus dipilihkan pupuk yang baik juga. Namun dia masih lalai di dalam menjaga tanamannya ini. Masih dia biarkan tanamannya ini dihinggapi hama. Sehingga kalau bisa dikatakan ketika nanti panennya, dia masih bisa panen dengan jumlah yang lebih daripada yang level pertama tadi, akan tapi masih ada kekurangan. Kemudian yang ketiga, ini adalah petani yang terbaik. Dia menanam dengan penuh perhitungan, merawatnya dengan baik, memberi air yang cukup, juga menjaga dari hama, kemudian memberikan pupuk yang terbaik, serta memastikan semua aspek di dalam dia melakukan proses pertanian ini berjalan dengan optimal. Otomatis ketika nanti saat panen tiba, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang berlimpah, kemudian disertai juga dengan hasil yang berkualitas tinggi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama di samping tadi menyebutkan tingkatan, juga menyebutkan beberapa tanda mengenai bahwa puasa seseorang itu diterima atau tidak. Yang pertama adalah orang tersebut akan semakin bertakwa kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dengan harapan apa? Agar kamu mencapai pada derajat ta'annakum tattaqun. Dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Kemudian tanda yang kedua puasa kita diterima adalah terjadinya konsistensi dalam kebaikan. Jika saat Ramadan tiba, seluruh amal kita meningkat, amal kesolehan kita meningkat. Begitu Ramadan telah usai, ibadah itu tetap berjalan sebagaimana yang rutinitas di bulan Ramadan. Sehingga bisa dikatakan Ramadan mampu benar-benar menjadi tool untuk mengubah diri. Kemudian yang ketiga tandanya adalah adanya rasa khawatir puasa kita tidak diterima. Jadi bagaimana kondisinya ketika itu? Sahabat Nabi SAW menggambar, meskipun para sahabat Nabi itu rajin beribadah di dalam bulan Ramadan, rajin beramal saleh, tetapi masih ada perasaan takut kalau amal ibadah, puasa, serta kegiatan-kegiatan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Ramadan akan segera pergi dan kita tidak tahu apakah ini Ramadan yang terakhir bagi kita atau kita tahun depan masih akan menjumpainya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menerima puasa kita dan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan
Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setelah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna minal muttaqin. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.